channel Mr. Gunawan Trainer and Inspiring. Jadi ketemu lagi dengan saya Gunawan atau biasa dipanggil Mr. Gun. Nah, kali ini saya sudah mengundang narasumber saya yang benar-benar sangat lucu dan menggemaskan dan Atali. Sapa dulu dong. Halo, nama saya Atali 72. Nah, saya tuh saya melihat sosok Pata ini seorang yang sangat lucu. Kenapa saya dibilang paling lucu ya? Jadi setiap saya ngeliat Bapak nih menyambut jamaah itu punya ciri khas tersendiri, Pak. Mohon maaf nih kalau lain kan flat, bukan nggak bagus ya. Yang lain bagus, pelayanannya masuk lah, akibatnya sesuai dengan hati. Tapi kalau Bapak itu bukan soal bagus tapi unik. Ada ciri khas tersendiri. Kedua, interaksi dengan jamaah lain dari yang lain. Misalkan nih pada saat ketemu jamaah Bapak itu selalu bilang, ayo Bu, saya antar sampai tempat ada akuarium misalkan gitu ya. Terus ada kolam renang, itu kan lucu ya. Itu buat saya tuh berbaster Pak. Jadi ketika kita suntuk mendengar kayak gitu, ya walaupun canda kayak gitu menurut saya tuh sah-sah aja ya. Itu menurut saya tuh bisa menaikkan mood seseorang. Nah, yang saya tanyakan adalah kenapa bisa punya ide kayak gitu? Apa ide doang? Akan dikonsepin atau spontan? Coba bisa. Ya kalau masalah itu kan Ceritain. spontan aja Pak ya. Yeah. Jadi kita kan main jamaah itu kan dengan sepenuh hati, ikhlas, dan harus menghibur juga untuk buat jamaah. Nah. Dalam artian ya kita jangan terlalu misalnya Serius. ya serius. Jadi kan biar jamaah itu kan ada tawa atau bagaimana kan gitu. Jadi setiap pada saat jamaah memasuki ke gedung, terus sampai ke lantai 1, 2, 3, 4 itu kan kita harus membantu ya kan. Ya kadang-kadang kita memberikan support gitu kan ya, untuk jamaah agar jamaah itu kan jadi nyaman. Oke, berarti intinya bikin seseorang atau jamaah nyaman ya. Jadi tanda kutip nggak ada maksud lain ya. Jadi mengalir aja ya Pak Tali ya. Nah, yang menarik ini Pak Tali kan di sini orang lama ya di Buron, pasti kan orang yang udah bergelut di dunia pelayanan para jemaah Allah. Kira-kira berapa tahun awal muasal bekerja di sini? Berapa tahun, berapa lama bisa di ini? Nah, saya itu masuk ke asrama itu dari tahun 2001 itu pada saat awal musim haji dimulai, dan itu Lama banget ya. pada saat itu saya itu mulai jamaah itu memang bermacam-macam ya aneh gitu ya. Dalam arti itu ada jamaah itu yang misalnya pengen satu kamar dengan suaminya, ya kan? Ada yang suaminya pengen satu kamar dengan istrinya. Sebenarnya kan tidak ada aturan, tidak bisa, ya kan? Nah itu yang kadang-kadang yang menjadi bahan istilahnya kesulitan untuk saya. Tapi alhamdulillah bisa diatasi karena itu kan sudah ada aturan-aturannya, ya kan? Tidak boleh, ya kan? Oke. Jadi sesama walaupun itu suami istri itu sudah dipisahkan, jadi tidak boleh satu kamar. Oke. Nah itu caranya gimana nih Pak, biar mereka itu ngerti, karena kan namanya orang ya beda-beda karakter, beda-beda daerah juga, susah untuk dikasih pemahaman. Ya, Akhirnya ngerti juga. ya akhirnya kan kalau kita kasih biasanya informasi gini-gini itu dia akhirnya paham juga, mengerti karena ini udah aturan kayak gitu. Oke. Kita jelasin begini begitu, akhirnya jamaah itu jadi ngerti, ya kan. Oke Pak, ini kan saya dari tadi mikir ya, Pak itu lama banget, 21 tahun, berapa? 25, 24. Ya pada saat itu Pak ya, pada saat pertama awal haji mulai itu memang masih proses dalam pembangunan Pak. Ya menurut saya gini Pak, soal itu oke lah. Maksudnya apa sih yang membuat Pak sampai selama ini di sini? Apa nggak ada titik jenuh atau ngerasa pengen mencoba diperuntukkan di profesi lain? Ya, Bikin nyaman itu apa? Yang bikin saya nyaman itu Pak, memang kita selama ini kan melayani jamaah itu kan kita intinya kan kita ada berkahnya juga, ada pahala. Tapi juga kan memang sulit juga untuk melakukan kerjaan seperti Masya Allah, bertahun sangat mulia sekali ya. Tapi alhamdulillah dari tahun 2001 sampai sekarang itu buat saya itu udah nyaman kerja di asrama. Nyaman banget ya, jadi nggak mau keluar lagi. Usia saya juga kan udah di atas sekian. Oke Pak, tenang, masih kelihatan muda kok, gagah ya. Masih nanti dapat berondong. Siapa? Ya, oke, satu lagi nih Pak, saya masih penasaran ya, kalau di luar sebelum jadi jamaah, sebelum melayani tamu Allah, katanya pernah kerja apa sih profesinya? Oh, dulu profesi saya itu buka usaha buah-buah impor Pak, sama lokal Pak. Di mana Pak? Itu pada saat itu buka
kios Pak, di. Oh, kenapa Pak sampai bang apa namanya tuh nggak lanjutin usaha kan bagus tuh jual? Iya, tapi karena ada peluang pada saat itu ada peluang untuk ikutin daftar di haji, ya alhamdulillah sampai sekarang saya alhamdulillah ya langgeng gitu Pak ya. Oke, selama 24 tahun Bapak dapat apa aja nih fasilitas selama kerja di sini? Mungkin ngumpulin beli rumah, beli banda, punya banda mungkin. Ya alhamdulillah Pak, ya cuma fasilitas saya cuma dapat anak aja Pak. Oh, berarti dari anak? Iya, anak. Enggak dari bujangan berarti ya? Iya dari bujangan, dari punya istri, sampai sekarang punya cucu, masya anak satu ini Pak, sukses banget itu Pak. Keren sekali ya. Berkat saya kerja di asrama haji, ya kan. Jadi anak ya. pada kerja 4 anaknya? 3 Pak. Jadi pada kerja, ya kan pada kuliah, itu berkat hasil dari. Berarti udah ini ada mantap ya bekerjanya, pengennya di sini sampai ibaratnya tua nanti. Emang udah tua ya? Udah tua Pak, iya. Tua saya Pak. Iya. Kalau masih muda mah mungkin ya wah. Ada pesan-pesan nggak atau ada satu kata, 2 kata, 3 kata? Ya untuk teman-teman seluruh pegawai asrama haji, kita tetap semangat, jangan putus asa, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap sehat semua. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Tetap lupa semangat. martabaknya ya guys ya. Ini sudah makanan kita nih, enak, manis, gratis. Pak Gunawan yang beli. Di endorse. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. See you next again.